Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-14 ini membahas mengenai AD2 Nebis in idem yang dimana diatur dalam pasal 76 KUHP. Nah, istilah nebis in idem atau nemo debet bis vexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah yang pertama itu untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Adapun syarat-syarat dari nebis in idem, yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Selanjutnya yaitu AD3, matinya terdakwa yang diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya yaitu AD4 daluarsa atau verjaring dalam pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. Selanjutnya, menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum terutama untuk penuntut umum dan terdakwa terlebih untuk terdakwa. Adapun batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang diancam hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Nah, adapun alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa, yang pertama yaitu tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Dan yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, penuntutan tenggang waktu daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk yang pertama untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Yang kedua, perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai dari hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan. Atau juga matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Selanjutnya yaitu penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung, yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa, atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Nah, tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana.
putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain, misalnya dalam kasus, stelionat atau penggelapan tanah yang diatur dalam pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana, di mana dalam kasusnya terdapat, khusus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Nah, untuk putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action, misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Nah, dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi, tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Nah, terhadap kasus ini tidak ada penundaan penuntutan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. Selanjutnya yaitu AD5, penyelesaian di luar beracara atau afdoening buiten proses atau juga afkop, sama dengan bisa disebut juga tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Dan yang ketiga, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkob ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkob, dikenal juga adanya lembaga seeking, sama dengan bisa disebut juga denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana fisikal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Yang selanjutnya yaitu AD6, abolisi dan amnestesi. Yang dimana abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti wewenang yang lebih luas yaitu menyediakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Nah, adapun perbedaan abolisi dan amnesti yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.